Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'minatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ketua Yayasan Madinatul Quran, Bapak Kiai Haji Dr. Sholihin Hafidh SHI MPI. Terima kasih Pak Kiai. Saya kalau ketemu para Kiai seperti beliau nih, dari penampilannya relatif sama, orangnya santun, lembut, ngomongnya adem gitu ya. Saya nggak tahu apa bersepakat atau memang terbentuk seperti itu, saya nggak tahu. Karena setiap ketemu para Kiai rata-rata hampir sama penampilan tadi. Jadi yang pasti buat kita kalau ketemu beliau rasanya nyaman, adem gitu. Yang lagi puyeng-puyeng rasanya hilang gitu ya kalau ketemu beliau. Makanya nggak salah juga kalau banyak orang yang datang ke Kiai gitu ya, mungkin karena banyak yang pusing juga akhirnya biar adem datangnya ke Kiai gitu ya. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu, panjang umur, dan insya Allah memberikan terus keberkahan, kebaikan buat Kota Depok, buat Indonesia tentunya. Yang saya hormati juga Pak Dr. Haji Abdul Sattar. Mungkin beliau berhalangan hadir pada kesempatan ini, tapi semangat beliau akan terus hadir karena sejatinya hadirnya kita pada kesempatan hari ini tidak terlepas dari diskusi sebelumnya dengan beliau. Saya bercerita salah satu menjadi keprihatinan saya bahwa informasi yang saya dapat dari teman-teman Kementerian Agama, dari 32.000 anak-anak SD negeri yang lulus di kita setiap tahunnya, dari 206 SD sekolah dasar negeri di Kota Depok, rata-rata lulus tingkat atau jumlah lulusannya setiap tahun 32.000 orang. Dari 32.000 orang, informasi yang dari teman-teman bercerita, mereka meyakini paling maksimal hanya 30% yang bisa baca Quran setelah lulus SD. Artinya ada lebih berapa? 70% yang masuk kategori tidak bisa baca Quran. Ini yang menjadi keprihatinan saya, sehingga saya merasa punya tanggung jawab khususnya buat yang muslim. Karena kalau saya ingat masa kecil di kampung saya, kebetulan juga alhamdulillah kampung itu hari ini ada pondok pesantren Madinatul Quran. Itu kampung Sawang namanya Pak Kiai. Dulu kantor dulu kelurahannya Kalimulya terpecah menjadi Kalimulya dan Jatimulya. Jadi kalau di kampung saya dulu memang tidak banyak anak seusia SD atau TK itu yang bisa hafal berapa juz Al-Quran. Tapi nggak banyak yang nggak bisa baca Quran. Artinya rata-rata mereka bisa baca Quran walaupun metodenya mungkin belum semaju seperti hari ini. Banyak metode-metode yang dilakukan sehingga banyak anak-anak SD kita yang sudah hafal berapa juz. Zaman itu saya mohon maaf mungkin ruangnya saya perkecil, saya nggak tahu di Indonesia secara umum, tapi untuk di kampung saya di Kalimulya, di kelurahan saya nggak banyak yang banyak terkenal dengan hafal atau hafid 5 juz, 6 juz, itu tidak banyak. Tapi sekali lagi mau sekolahnya di negeri, mau sekolahnya di swasta, rata-rata bisa baca Quran. Itu yang dulu. Hari ini banyak sekali anak-anak kita yang usianya muda-muda sudah hafal berapa Al-Quran, tetapi ternyata banyak juga di antara mereka yang sejatinya belum bisa baca Quran. Artinya gapnya terlalu jauh, yang pinter luar biasa sampai berapa juz, tapi ada yang di sisi yang lain ada yang belum bisa sama sekali. Ini yang menjadi latar belakang diskusi saya dengan Pak Dr. Abdul Sattar dan beliau, karena punya juga ikatan dengan Madinatul Quran. Saya juga baru tahu setelah itu ternyata menyikapi dengan luar biasa, dan hari inilah kita hadir untuk melaunching markas Dirasah Quran Sab'a Sanabil ya. Jadi saya tanya pakai Sab'a Sanabil artinya apa?
artinya 7 tanggal ya. Kebetulan juga yang menjadi objeknya adalah 7 sekolah gitu ya. Jadi ini saya nggak tahu sesuatu yang kebetulan dengan nama Sabasa Nabil, atau mungkin juga kebetulan kita memang memperkecil lingkup pembelajaran kita dulu untuk 7 sekolah yang ada di Kelurahan Abadi Jaya. Ya, nanti kita lihat progresnya seperti apa, kita evaluasi, karena semangatnya semangat, semuanya bersemangat, tetapi saya ingin ini benar-benar tersusun rapi, modul dan sistematis, sehingga bisa mengukur kemajuan terhadap program yang kita rencanakan. Karena kalau kita telat, anak-anak kita cepat sekali mereka sudah masuk SMP masuk SMA, kalau belum juga sama sekali disentuh, diajari, ya bisa jadi sampai dewasa mereka nggak bisa baca Al-Quran. Itu mungkin yang menjadi latar belakang hadirnya kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati pembinaan DKI Sabasa Nabil, yaitu Bapak Kiai Zainal Mutakin, kemudian Bapak Insinyur Abdul Haris, Bapak Rizwan Nurrahman, ya, beliau ini Kabid SDA, Kepala Bidang Sumber Daya Air, ya. Jadi saya kaget juga sih, apa Kabak Kesra, lebih pantas Kabak Kesra kayaknya kalau udah kayak begini gitu ya. Ya, hadir juga ada Kabid SD, Kepala Bidang Sekolah Dasar, bukan Sumber Daya, kali ini Sekolah Dasar, Pak Zaki, terima kasih sudah hadir bersama kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan MK Peduli Umat, Bapak Kiai Bukron Hasan MIKOM, terima kasih. Yang saya hormati Direktur Ma'had Madinatul Quran, Bapak Kiai Turaihan MHI, terima kasih. Yang sama-sama hadir juga alhamdulillah yang mewakili Pak Kapolres Metro Depok, yaitu Bapak Wakapolres, Bapak AKBP Akmal, terima kasih. Kemudian Pak Kapolsek Sukma Jaya, Pak Rizky, terima kasih hadir bersama kita juga. Pak Danramil, Bapak Mayor Imatri Suyono, terima kasih Pak Suyono. Bu Camat, terima kasih hari ini pakai kerudung, cantik sekali Bu Camat beserta jajaran lurah di lingkup Kecamatan Sukma Jaya. Ya, jadi tapi pakai kerudungnya bukan saya yang berita itu ya, Bu Camat sendiri yang pakai kerudung. Kita menghormati, menghargai apapun yang menjadi latar belakang masyarakat Kota Depok, khususnya dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya. Jadi bukan saya yang merintah Bu Camat pakai kerudung, ini mah Bu Camat yang mau, terserah itu mah Bu Camat. Tapi sejujurnya Pak Lurah, Pak LPM, terima kasih. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RW yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih atas semua perjalanannya, sehingga alhamdulillah Kota Depok dalam kondisi kondusif. Khususnya kemarin situasinya yang kita sempat agak khawatir, tapi alhamdulillah dengan dukungan Forkopimda, dukungan masyarakat, Pak RT, Pak RW, para lurah, para camat, dan tentunya masyarakat Kota Depok secara umum, dan para pimpinan pondok semuanya tentunya kita doakan alhamdulillah Depok insya Allah kondusif, dan mudah-mudahan akan kondusif terus selamanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan baik ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren dan Ketua Yayasan Madinatul Quran yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok dalam hal ini, dalam upaya kita sama-sama melaksanakan ikhtiar pemberantasan buta huruf Al-Quran, khususnya buat anak-anak kita yang di sekolah dasar negeri atau di SD negeri. Dan terima kasih kami yang kedua khususnya kepada Madinatul Quran yang selama ini telah berkontribusi mencerdaskan anak-anak Indonesia, khususnya lagi anak-anak Kota Depok yang mondok di Madinatul Quran. Ini insya Allah juga menjadi kebaikan buat Kota Depok dengan hadirnya Madinatul Quran di Kota Depok. Dan alhamdulillah hari ini Madinatul Quran juga membantu pemerintah Kota Depok, khususnya buat anak-anak SD negeri melalui markas Dirasah Quran SS yang hari ini kita launching. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kemanfaatan kita semua buat anak-anak kita, karena kita punya harapan yang besar buat generasi-generasi kita berikutnya. Mereka harus lebih soleh dari kita, mereka harus lebih hebat dari kita, dan mereka harus lebih kuat, lebih tangguh dari kita. Karena sejatinya beban atau tantangan yang dihadapi buat anak-anak kita sama cicit kita ke bawah ini jauh lebih besar dibanding apa yang kita hadapi hari ini. Jadi untuk itu investasinya juga harus lebih besar dengan berbagai modal yang harus kita siapkan ke anak-anak kita. Salah satunya adalah kemampuan bisa membaca Al-Quran, kemampuan memahami agama yang mereka anut masing-masing. Insya Allah dengan begitu kita akan sangat yakin bahwa Depok yang maju, Jawa Barat istimewa, Indonesia yang jaya akan benar-benar terwujud. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Yang terakhir dalam kesempatan baik ini, saya atas nama pemerintah Kota Depok mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Depok, khususnya warga Abadi Jaya, para tokoh, para RT, para RW, dan masyarakat, kalau dalam perjalanan pemerintahan ini masih sangat banyak kekurangan di sana sini. Kami mohon dibuka maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tetap berharap dukungan penuh dari masyarakat Kota Depok, karena tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu, apa yang menjadi cita-cita kita untuk mewujudkan Depok yang maju ini juga akan bisa terwujud. Untuk itu kami berharap dukungan Pak RT, Pak RW, khususnya lagi kebaikan-kebaikan yang dulu sudah dijalankan oleh orang-orang tua kita, pendahulu kita sebelumnya sudah dicontohkan. Kerja bakti lingkungan ini menjadi penting. Saya mohon dukungannya melalui Pak Lurah, Pak LPM, dan Pak RW, Pak RT. Yuk kita semangati lagi warga kita untuk mau bekerja bakti, karena sekali lagi dengan kebersamaan kita, infrastruktur yang sudah kita bangun, gorong-gorong yang sudah kita bangun akan benar-benar berfungsi maksimal. Tapi sebagus apapun infrastruktur yang kita buat, kalau kita nggak rawat, sampah numpuk, besok ada air mengalir sulit, ya ujung-ujungnya tetap banjir juga. Kami punya keterbatasan tenaga di pemerintah Kota Depok, sehingga kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat Kota Depok. Kemudian terkait dengan menjaga lingkungan, menjaga keamanan, kemarin juga saya bersama Pak Kapolres, Forkopimda, termasuk Pak Waka dan jajarannya, termasuk Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Babin Kaptidmas. Terima kasih, dan kami berharap kebiasaan baik juga yang dulu ada Siskamling ya di lingkungan ini juga kita galakan kembali, karena sekali lagi kita lah yang punya tanggung jawab menjaga kampung kita, menjaga lingkungan kita, karena bukan hanya keamanan dari sisi pencurian dan yang lainnya, tapi hari ini kita juga harus menjaga lingkungan kita. Banyak pihak-pihak yang hanya ingin mencari uang dengan menghalalkan berbagai cara. Banyak obat-obat terlarang itu hadir di lapak-lapak kecil, lapak-lapak kaki lima. Kalau kita tidak waspada, anak-anak kita akan mengkonsumsi itu. Dan sekali lagi ini menjadi ikhtiar kita untuk menjaga kampung kita, jaga lingkungan kita, kebersamaan kita, silaturahim kita, sehingga nggak ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu lingkungan kita, tanda kutip merusak generasi kita akan punya tanggung jawab di sana. Ini mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu, panjang umur, dan insya Allah kita terus bisa berikan kemanfaatan dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita semua. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin